Lah, saat Aji Saka istirahat, datanglah prajurit memanggil Rondo Cangkek. Nah, saat meronta-ronta menolak memanggil-manggil nama anaknya, Wayang Wulan si mbok pamit Wayang Wulan. Wayang Wulan keluar. Dan Aji Saka juga keluar. Ya, Aji Saka langsung bilang sama prajurit, "Hei prajurit, ngapain kamu? Hei, kamu jangan ikut-ikutan. Saya kesini mau ngambil Rondo Cangkek. Kalau kamu mau, tunggu saja. Pasti kamu dapat giliran." Ya gitu. Lagi pula kamu badan kamu cakep ya, dan lain-lain, dalam arti sangar gitu lah ya, dalam arti bagus sekali, ternyata pasti enak. Lah Rondo Cangkek mau dibawa itu, ya toh? Lalu Aji Saka menawarkan diri, prajurit, jangan kau bawa Rondo Cangkek, biar saya yang jadi penggantinya, jadi santapan Prabu Dewata Cengkar. Nah, pemirsa, bertemu lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya. Sekarang saya sudah kedatangan tamu yang bernama Bopo Sutrisno. Bos Sutrisno. Iya, sama Mas Bayu. Ini gini, Bopo. Saya mewakili teman-teman Napak Tilas Budaya ingin mengetahui tentang sejarah kisah Aji Saka. Ya, gitu. Ya, begini, Mas Bayu. Terima kasih sekali telah mempercaya Bopo untuk memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman melalui Mas Bayu, tentunya dalam acara Napak Tilas Budaya. Sebelumnya tentu kami mau menyapa dulu teman-teman Napak Tilas Budaya se-Nusantara. Salam rahayu dari Bopo ya. Mas Bayu, memang ada dalam kisah legenda Tanah Jawa yang Mas Bayu sampaikan tadi tentang Aji Saka. Rasanya kurang enak kalau kisah Aji Saka itu langsung saya ambil Aji Saka, itu kurang begitu ekstrim ya. Karena perlu bumbu-bumbu, ibarat makan bakso Mas Bayu kan lebih enak pakai saus, mungkin pakai apa itu sambal dan lain-lain. Namun tentunya dengan rendah hati saya matur sama Mas Bayu ya, dan perlu saya sampaikan mengenai kisah suatu legenda termasuk Aji Saka itu tentu ada berbagai versi Mas Bayu. Ada yang versi A, versi B, dan bilang tentu lain orang dalam menyampaikan pasti ada perbedaan, ya. Tapi perbedaan itu Mas Bayu janganlah jadi permasalahan atau sesuatu yang diperdebatkan, karena yang namanya berbeda diperdebatkan 1000 kali sehari pun itu tidak akan pernah ketemu ya, berbeda gitu loh. Itu udah alam kan masalahnya. Nah untuk itu kalaupun ada kata saya dalam penyampaian Mas Bayu ya jangan langsung meyakini kalau saya itu benar. Saya sendiri saja tidak meyakini saya benar, namun saya yakin, confident sekali, dalam arti tidak sama dengannya tidak menganggap orang lain yang punya pendapat Aji Saka tentang Aji Saka
saya yakin orang yang menyampaikan itu belum tentu salah. Itu loh, ini satu kata pembukaan untuk permohonan maaf jikalau di kemudian hari ada orang yang katakanlah punya pendapat yang lain. Monggo, benar dan salah saya tetap akan mengakui. Bagaimanapun nanti Mas Bayu dan pemirsa teman Napak Tilas Budaya tentu lebih bijak dalam menyikapi semua ini. Mas Bayu, Aji Soko itu tentu ke tanah Jawa dengan tujuan mensiar agama Islam. Gitu. Aji Soko ditemani kedua abdinya. Sesampai tanah Jawa, turun dari kapal penyeberangan dari negaranya Aji Soko, ternyata Aji Soko menghendaki singgah sementara di desa tersebut atau desa yang masih tengah hutan ya. Di desa itu sambil menanti tumpangan laut atau tumpangan kapal laut. Ya, ternyata dalam tumpangan kapal itu tidak boleh lebih dari 2 orang. Bingung toh? Ini yang diajak ini Doro apa Sumbodo. Nah, akhirnya Aji Soko menyerahkan semuanya ke Doro dan Sumbodo. Siapa yang harus ikut dan siapa yang mau tinggal di desa ini. Nah, oleh mereka ternyata dalam waktu diberikan untuk memilih, mereka itu tidak mau mengalah dan tidak mau sama-sama tinggal juga tidak mau sama, harus ikut semua. Akhirnya diundi, disaksikan oleh Aji Soko sebagai saksi. Siapa yang kalah dalam undian harus tinggal di desa Majeti itu kalau tidak salah. Desa Majeti itu Mas. Nah, ini masih tengah hutan itu, masih beberapa rumah itu. Akhirnya yang kalah itu Doro Mas. Nah, sesuai kesepakatan Doro ditinggal di situ dan Aji Soko bernama Sumbodo meneruskan perjalanan menumpang perahu yang mana tidak lebih dari 2 orang itu. Sebelum meninggalkan, Aji Soko meninggal pesan pada Doro. Hei Doro, jangan khawatir dan jangan menangis. Aku juga sedih. Kamu saya tinggal di desa Majeti ini, walaupun desa ini baru beberapa rumah, 1 atau 2 rumah, yang sabar ya. Pusaka saya akan saya tinggal di sini. Saya serahkan ke kamu, itu suatu bukti bahwa saya sendiri akan langsung menjemput kamu apabila saya sudah menemui ketentraman. Nah, oleh Doro saya bersumpah Aji Soko, dan saya tidak akan menyerahkan keris ini pada siapapun kalau tidak ke Aji Soko langsung, bahkan nyawa saya sebagai taruhan. Ya, akhirnya perpisahan. Doro ditinggali keris pusaka. Aji Soko lalu meneruskan perjalanan bersama Sumbodo nunut perahu yang menuju tanah Jawa sebelah agak ke barat. Tuh Mas. Kita awali Mas. Setelah ini kita langsung mengambil kisah seorang raja yang Hannibal. Raja Hannibal tuh gimana itu? Setahu saya Hannibal itu ada orang dari Jawa Tengah itu siapa ya? Sumanto ya kayaknya. Mas Bayu pintar sekali ya, betul tentu pemirsa Napak Tilas Budaya tahu semua itu, pasti seperti wakil Mas Bayu, cerdas sekali Mas Bayu ini. Orangnya cerdas sekali. Kalau di Jawa Tengah Hannibal itu Sumanto. Tentu zaman kerajaan lain Mas. Itu kan Hannibal kan baru masa-masa ini, kalau saya anggap belum, masih masa-masa sekarang lah ya. Kalau Hannibal yang saya sampaikan, Hannibal zaman legenda Aji Soko ini, kisah Aji Soko ini kaitannya erat sekali. Bahkan ini termasuk ujung dari permasalahan ya. Prabu Dewoto Cengkar itu seorang raja di Medang Kamulan ya. Saat hendak ngersake dahan, dalam bahasa itu menghendaki makan, jamuan makan itu loh. Salah seorang abdi pembuat makanan yang menyiapkan makanan seorang raja
karena keburu-buru ya toh, ternyata jarinya ikut kepotong. Ya, jari ikut kepotong tadi, darah melumuri mungkin sayur atau mungkin makanan, bahkan daging yang terpotong tadi tidak sempat mencari, Mas. Nah, katut makanan yang disediakan oleh Prabu Dewata Cengkar tadi. Saat Dewata Cengkar makan, ternyata potongan jari tadi itu kemakan tanpa sepengetahuan. Berarti nggak sengaja ya? Nggak sengaja, Mas Bayu. Jadi tanpa sepengetahuan Dewata Cengkar, kemakan itu potongan tangan dan kebetulan sayur itu udah kecampur darah. Udah ternyata, Mas. Padahal pihak juru masak tadi itu takut. Waduh, nanti saya kena marah. Kok jari saya nanti gimana nasib saya? Kan ini beliau seorang raja. Kok jari saya kepotong ikut ke, takutnya bukan sekali, marah. Lalu setelah makan apa yang terjadi, Mas? Apa itu? Dewata Cengkar memanggil semua punggawa dan bahkan prajurit panggil. Semua prajurit dan punggawa di Medang Kamulyan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Nah, saya makan hari ini betul-betul lain daripada yang lain. Ya ini ya ketakutan toh yang juru masak tadi. Coba kamu panggil itu juru masak itu. Suruh menghadap saya saat ini juga. Nah, pergilah prajurit menjemput juru masak tadi dengan gemetar yang sangat tinggi, Mas Bayu. Takut kalau itu dapat hukuman ya toh. Ternyata ditanya, pintar sekali. Hei juru masak. Ya sinuwun. Sinuwun dalam arti panggilan Paduka Raja. Ya. Masakmu tadi kamu tahu saya panggil. Ampun, saya minta maaf Sang Raja. Kamu tahu maksud saya? Paduka Pati mau marah dengan saya karena saya merasa jari saya kepotong tercampur dalam masakan itu. Saya mohon maaf, saya mau minta hidup. Ya, pikirnya dia kan mau dihukum mati gitu loh, Mas. Ternyata tidak. Ketahuilah juru masak. Masakanmu hari ini lebih enak, lebih lezat, bahkan kamu akan saya ganjar. Gitu. Jadi, masih ganjar itu. Namun keputusan mengganjar itu tidak disertai sikap yang baik. Justru setelah mengganjar seorang juru masak itu diperintah memasakkan lagi daging manusia. Sedangkan prajurit Medang diperintah setiap hari harus ada manusia yang disembelih untuk dimakan Dewata Cengkar, maka disebut Hannibal. Itu kerajaan itu Medang Kamulyan itu. Itu yang disebut Hannibal tadi ya. Jadi kerajaannya Medang Kamulyan. Ini Bapak, sama apa ada benda yang bisa dikaitkan dengan peninggalan itu Bapak? Maksud Mas Bayu, apakah ada setidaknya untuk menambah keyakinan kalau keberadaan kerajaan Kamulyan itu? Mungkin kalau setahu saya, kebetulan saya orang Jawa Tengah ya, itu bekas keraton Medang Kamulyan itu memang masih walaupun tidak terbentuk kerajaan, dataran ketinggian, namun sekarang sudah kena abrasi sungai, Mas. Jadi maklum dengan termakannya usia. Namun petani di situ itu pernah menemukan itu loh, Mas, yang buat numbuk padi itu. Nah, itu lesung apa itu. Bahkan besarnya itu dimuat truk tuh sampai pulang. Besar loh dia. Dari batu hitam. Nah, terus juga ada manfaat yang positif, Mas. Petani di Medang itu banyak yang mendapatkan emas secara tidak sengaja pada mulanya. Nah, setelah mendapatkan emas secara tidak sengaja itu, lalu timbullah inisiatif warga Medang Kamulyan atau Medang itu mencari emas. Bahkan sekarang saat ini banyak orang-orang kaya baru yang penghasilannya mencari emas di sawah mereka sendiri. Akan ada sawah yang dijual, bukan untuk dijual dipakai, enggak, sekedar ikut mencari di area itu. Nah, keberadaan itu sekarang di wilayah Desa Banjarjo
Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, saat ini Mas Bayu mungkin suatu saat Mas Bayu ke Banjarjo mampir ke rumah saya, ya toh. Saya bukan orang Banjarjo tapi ya dekat, ya kan. Sekarang malah diceritakan desa wisata. Berarti Karena peninggalan situs masih ada ya? banyak itu, termasuk puing-puing, pakaian seperti raja itu masih ada, walaupun kecil-kecil, serpian-serpian, gitu Mas. Oh iya, apa? Diminum dulu. Oh, makasih ya. Maaf, saya minum ya Mas Bayu ya. Iya. Moga Mas Bayu. Saya lanjutkan ya Mas Bayu. Iya. Nah, setelah prajurit tadi mencari korban satu persatu, hari per hari, bulan, bahkan tahun, otomatis rakyat Medang bisa habis kalau diteruskan, ya tahu? Bisa habis. Nah, tibalah saatnya ada seorang janda namanya Rondo Cangkek, nangis sekali, nangis terus. Kenapa itu? Nangisnya Iya. karena kabar yang Rondo Cangkek terima akan mendapat giliran untuk dimakan Prabu Dewata Sengkar, Mas. Ya, itu Rondo Cangkek gitu kan. Karena merasa nyawanya tidak lama lagi, dia nangis baik. Nah, secara kebetulan prajurit memberikan kabar, Rondo Cangkek, kamu jangan meninggalkan rumahmu karena besok kamu akan dikersake sama Prabu Dewata Sengkar untuk dimakan kamu. Nah, nangis prajurit pergi, lalu datanglah Aji Soko. Nah, Aji Soko datang dan dia minta izin untuk istilahnya nunut ngiyup. Nah, dari perjalanan jauh menghendaki numpang istirahat. Nah, di saat mau numpang istirahat itu Aji Soko dikasih tahu sama Rondo Cangkek bahwa desa warga sini kok sepi itu. Jangan kaget Aji Soko kalau orang-orang di sini banyak yang jadi makanan Prabu Dewata Sengkar. Jadi desa ini seperti desa mati gitu ya. Karena habis tinggal 1-2 orang, sebagian kalaupun masih satu yang tua-tua itu Mas. Nah, oleh Aji Soko, wah kalau gitu kejadian apa ini? Maaf Rondo Cangkek, ini kejadian apa kok? Banyak orang yang dimakan itu, maksudnya gimana? Oleh Rondo Cangkek menceritakan apa adanya. Kalau Raja Medang, itu rajanya dari Rondo Cangkek tadi suka makan manusia. Ya, sudahlah Rondo Cangkek jangan terlalu dimikirkan. Yang penting kita berdoa saja semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurut Aji Soko karena agamanya Islam, ya, untuk berdoa semoga dikasih keselamatan dan bisa kumpul dengan keluarga dan tidak halangan. Lah, saat Aji Soko istirahat, datanglah prajurit memanggil Rondo Cangkek. Nah, saat meronta-ronta menolak memanggil nama anaknya, Wayang Wulan si mbok pamit Wayang Wulan keluar dan Aji Soko juga keluar. Ya, Aji Soko langsung bilang sama prajurit, hei prajurit, ngapain kamu? Hei, kamu jangan ikut-ikutan. Saya kesini mau ngambil Rondo Cangkek. Kalau kamu mau, tunggu saja. Pasti kamu dapat giliran. Ya gitu. Lagi pula kamu, badan kamu cakep, ya, dan lain-lain, dalam arti sangar gitu lah ya, dalam arti bagus sekali, disantap pasti enak. Lah Rondo Cangkek mau dibawa itu, ya toh? Lalu Aji Soko menawarkan diri. Hei prajurit, jangan kau bawa Rondo Cangkek, biar saya yang jadi penggantinya. Jadi santapan Prabu Dewata Sengkar. Prajurit bilang, loh, kok malah kamu yang minta dimakan? Seharusnya kan kamu malah lari, tidak lari, kok malah kamu itu malah minta dimakan. Kebanyakan orang kan lari, Mas. Tapi ini malah minta dimakan. Ya, akhirnya oleh prajurit dan atas kemauan Aji Soko dibawalah ke Keraton Medang menghadap Prabu Dewata Sengkar. Tentu diikuti oleh Sabda Palo dan salah satu abdinya tadi, ya toh.
Terus Rodo Cangkek diminta untuk tidak usah terlalu bersedih, doakan saya selamat dan bisa menemui Rodo Cangkek kembali sebagai ucapan terima kasih telah menolong saya. Hitung-hitung saya sebagai pengganti untuk dimakan, juga hitung-hitung Rodo Cangkek telah menolong saya untuk istirahat. Sesampai di Keraton Medang, setelah berhadapan dengan Prabu Dewata Cengkar, prajurit mana Rodo Cangkek? Maaf sang raja, saya tidak berhasil membawa Rodo Cangkek. Mau marah itu, tapi ini ada salah satu pemuda yang mau menjadi pengganti untuk disantap sang Paduka Raja. Wah, dilihat itu Adisoko, wah bagus sekali orang ini, dagingnya pasti enak ya. Adisoko dianggap lebih enak daripada yang sudah-sudah, kayak gitu tuh Mas. Nah terus oleh Adisoko ditawari, siapa namamu? Adisoko. Dari mana? Itu tidak perlu sang Prabu tahu saya dari mana. Yang sang Prabu butuhkan tetap makan daging saya. Oh bagus kalau gitu, kalau udah tahu oleh Cengkar. Sudah gini aja, sebelum kamu saya perintahkan untuk disembelih dan saya makan daging kamu, sudah kamu mau minta apa tak kasih. Minta emas, mau minta apa, mau tak kasih. Itu minta apa? Minta Mas. Minta apa itu? Permintaan Adisoko sederhana sekali. Sang Prabu, saya minta dengan sangat. Setelah saya dimakan, tolong kumpulkan tulang-tulang saya. Dikumpulkan dan saya minta tanah seluas sorban yang saya pakai. Sorban, kalau sorban kepala itu kan, seperti tokoh-tokoh keislaman itu kan. Saya minta tanah seluas sorban yang saya pakai. Dan saya mau yang ngukur saya dan sang Prabu sendiri. Ya, kalau sang Prabu mau, saya siap dimakan. Kalau sang Prabu keberatan, saya tidak mau dimakan. Karena tanah yang seluas sorban tadi untuk ngubur tulang-tulang saya. Wah, tidak ada masalah, siap. Ya, oleh Prabu Dewata Cengkar menyatakan siap. Nah, akhirnya tanah mintanya di mana? Saya minta di pinggir samudra. Nah, berhubung Jawa Tengah itu kalau diambil ke selatan itu Sumatera sebelah selatan, saya minta itu nanti di pinggir samudra. Pikirnya si Dewata Cengkar, sorban luasnya berapa? Paling ya 1 meter 2 meter gitu kan. Lah ternyata yang pegang ujung itu Prabu itu sambil mundur Mas, mundur sampai pinggir laut, ya toh. Ternyata sorbannya itu belum terurai semua, belum habis ya. Nah di saat mundurnya Dewata Cengkar, sorban Adisoko dipegang keras-keras, dikebatke, itu tahu nggak dikebatke? Dikebatke, ternyata dan itulah jalan yang membuat Prabu Dewata Cengkar tercebur ke laut selatan. Akhirnya setelah tercebur, Adisoko mengatakan, wahai rakyat Medang, itulah rajamu, sekarang sudah terjebur dalam laut. Dengan harapan saya, semoga rakyat Medang hidup tentram dan tidak dimakan oleh raja yang angkara murka. Ya gitu Mas Bayu. Berarti itu terjebur itu meninggal? Oh bukan, betul sekali Mas Bayu, saya salut ya Mas Bayu, tahu ternyata pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin teman-teman Napak Atas Budaya pasti beranggapan setelah terjebur dalam laut Prabu Dewata Cengkar mati. Ternyata belum Mas Bayu ya, belum mati ya. Ya monggo jangan enak monggo ya. Sambil ya biar encer. Masalah kalau aku enggak minum saya lupa ya Mas Bayu. Nah, pas sekali kopi buatan Mas Bayu. Kalau nanti setelah acara saya buatkan lagi. Iya. Satu lagi ya, kecil ya. Saya lanjutkan Mas Bayu. Iya, silakan. Menjawab pertanyaan Mas Bayu tentang sudah mati toh itu Prabu itu. Belum. Ya, ternyata setelah terjebur itu berubah menjadi bajul putih. Bajul putih itu apa? Bajul itu buaya. Oh, buaya. Nah, putih ya putih. Jadi berubah menjadi buaya putih.
Ternyata Hayam Putih itu masih ngancam. Hei Adi Soko, jangan harap saya mati. Saya akan membuat kamu sengsara dan dinamit di tanah Jawa. Nah, ancaman itu tetap jadi pemikiran tapi cukup dipakai sendiri. Nah, mungkin tahulah standar seorang Adi Soko. Dan dia Adi Soko setelah berhasil mengatasi masalah dalam arti hal ini bisa membuat Dewata Cengkar, kan versi rakyat sana memikirnya kalau cilik mati kan. Nah, akhirnya Adi Soko atas permintaan rakyat Medang pada umumnya untuk menjadi pengganti raja di Medang Kamulan. Nah, setelah jadi raja di Medang Kamulan, oleh Adi Soko teringat sama Mbok Rondo Cangkek yang telah pertama kali menolong tadi. Datanglah langsung ke rumah Rondo Cangkek. Datang ke situ dengan niat untuk menjadi setidaknya ikut ke Medang karena posisi sekarang sudah aman. Ya, ternyata saat Adi Soko datang ke rumah Rondo Cangkek di desa Cangkek itu, itu ternyata Rondo Cangkek punya anak perawan namanya Wayang Wulan tadi. Nah, untuk membalas budi seorang Adi Soko terhadap Rondo Cangkek, selain diajak ke Medang, ternyata Wayang Wulan ditembung untuk jadikan garwa atau istri, kan garwa atau istrinya. Nah, diboyonglah ke Medang, diboyonglah ke Medang, ya itu loh. Jadi terus dari Nyandi Cangkek dulu itu sekarang jadi mertua dari Prabu Adi Soko. Nah, setelah ke Medang, Medang itu ternyata belum begitu aman kantor Medang. Ada pagebluk yang sore sakit, paginya mati, sebalik ada bencana. Karena lihat ternyata usut Adi Soko tahu itu disebabkan oleh bajul putih tadi, bajul putih tadi. Lah, akhirnya Adi Soko memerintahkan seorang Joko Linglung. Joko Linglung itu seekor, menurut rakyat Medang itu yang saya dari mulut ke mulut, itu Joko Linglung itu seekor ular yang bisa berbicara. Dia adalah masih terdekat dengan Adi Soko. Simpel cerita, saya tidak sampaikan cerita yang memang saya tidak anggap tidak perlu, yang saya anggap tidak saya sampaikan, takutnya jadi fitnah. Karena bagaimanapun kalau kita tidak tahu ya lebih baik ngomong tidak tahu, Mas Bayu. Nah, Joko Linglung diutus ke Segoro Kidul, untuk memerangi bajul putih. Nah, karena itu suatu karena apa? Kedatangan Joko Linglung ke Medang itu untuk minta untuk diakui. Dasarnya tadi tidak saya sampaikan, yang saya anggap tidak perlu, Nah, dari Prabu Adi Soko mau mengakui jikalau kamu berhasil membunuh si Prabu Dewata Cengkar. Dengan semangat tinggi karena ingin diakui oleh sang Prabu Adi Soko, Kolar itu berangkat ke Segoro Kidul. Namun sudah dipesan, Mas. Nanti kamu kalau setelah berhasil membunuh bajul putih, jelmaan dari Prabu Dewata Cengkar, pulangmu jangan lewat darat. Nah, disuruh minta lewat dalam perut bumi, Mas. Dari Segoro Kidul ke Medang Kamulan tidak boleh lewat darat. Nangis itu, kok gimana? Sudah, jalankan saja perintah saya. Nah, akhirnya berangkatlah si Joko Linglung ke Segoro Kidul. Setelah berangkat, Adi Soko matur sama prajurit dan sama abdi-abdi Medang. Maksudnya kok lewat dalam perut bumi? Agar penduduk tidak takut jikalau sepulang Joko Linglung dari Segoro Kidul karena berbentuk ular yang sangat besar. Itu kan karena demi rakyat juga, Mas. Singkat cerita, Mas Bayu, Joko Linglung berhasil ketemu sama bajul putih. Jadilah perkelahian besar karena kematian seorang bajul putih adalah syarat mutlak dari Prabu Adi Soko agar Joko Linglung diakui. Agar diakui oleh Adi Soko. Nanti akan saya sampaikan nanti,
agar diakui, dan syaratnya harus membunuh Bajul Putih, dan akhirnya Bajul Putih kalah dan mati. Nah, pulanglah si Joko Linglung. Pulang itu seharusnya membawa kemenangan dengan gembira, tapi dengan nangis. Bagaimana saya bisa pulang? Sedangkan saya harus lewat dalam tanah. Berusaha sekuat tenaga, Joko Linglung membuat jalan sendiri, dia lewati sendiri, lewat jalan sendiri, dia lewat sendiri, dan sesekali dia keluar dari bumi. Sampai mana saya ini? Kan tidak tahu tuh Mas. Ya. Pulang lewat dalam perut bumi, di desa Cerewek juga dia keluar. Terus akan ada peninggalannya Cerewek, dari kata nangis itu mewek itu loh. Terus dia jalan lagi, judul lagi sampai desa Banjar. Nah, terus dia jalan lagi ke sampai Njono. Njono Purwodadi gitu. Ternyata kebablasan Mas. Dia balik Ngetan. Ya, saat sampai di daerah judul terakhir itu bunyi mak bluk bluk. Nah, oleh masyarakat setempat sekarang diberi nama Biduk Kuwu. Itu terakhir muncul mengetahui sampai di mana jalanan Joko Linglung. Itu terus sampai Kuwu. Nah, sampai sekarang itu ada Mas yang di Cerewek tadi ada, dan tempat-tempat untuk berjudulnya itu secara alami sampai sekarang jadi mata pencarian warga setempat untuk membuat garam, gitu kan ya toh. Otomatis secara logika ya toh. Jejak jalannya itu kalau lautnya ombak kan otomatis dia ngumpul. Ya, mungkin gitu. Ya jeblok jadi angin, maka dari itu Kuwu, Banjar dan sekitarnya kok bisa membuat garam padahal jauh dengan laut. Itulah mungkin Mas Bayu dan rekan-rekan Napak Tilas Budaya bisa mengkaitkan cerita yang saya sampaikan ini. Nah, setelah sampai ini Mas, setelah sampai Kuwu lalu pulang, sampailah ke Keraton. Hanya minta diakui sebagai anak. Jadi Joko Linglung hanya minta diakui sebagai anak. Karena apa yang ini yang tidak boleh saya sampaikan karena ini bersifat ya pokoknya saya anggap tidak perlu. Jadi Mas Bayu mungkin bisa mengira-ngira sendiri kok minta diakui sebagai anak itu karena wujudnya apa saya tidak tahu. Yang jelas niat dari keduanya baik, kita menceritakan dengan tujuan nguri-nguri kebudayaan, Napak Tilas Budaya agar diketahui masyarakat pada umumnya. Setelah sampai Medak menghadap Prabu Haji Soko, kalau sudah jadi satu ya raja di Medang, Haji Soko tidak serta-merta mengakui, tapi bukan nyelai, bukan menampik, tidak ya. Cuma ada lagi persyaratan lagi. Ya, Joko Linglung dimintai persyaratan kembali kalau ingin jadi mengangkat saya sebagai anak bapakmu. Syaratnya apa ya? Nah, syaratnya Mas, karena Joko Linglung itu dengan kesemangatan tinggi walaupun dia tuh nangis batin, kok susah sekali ya, minta diakui aja. Nah, dari Joko Linglung diperintah untuk bertapa di hutan Ngelencong. Hutan Ngelencong itu nama desa, sekarang desa Ngelencong itu ada. Itu di antara perbatasan Kabupaten Blora dan Kabupaten Gerobokan. Kebetulan tipis sekali Mas. Di desa yang ikut wilayah Blora itu termasuk Ngelencong, dan yang ikut Kecamatan Gabus Purwodadi Kabupatennya Gerobokan itu hanya perbatasan hutan, tapi hutan itu hutan milik saling kedua desa tersebut. Atau di situ bertapa di hutan belantara, saat itu hutan belantara bertapa. Dan pesan Haji Soko, Joko Linglung tidak boleh makan, tidak boleh minum kalau tidak ada makanan yang masuk ke mulutnya. Maksudnya gimana ya? Nah, itu asalnya bingung. Ya, kan kalau makan harus masuk mulut ya. Nah, maka dari itu sambil guyon dia tidak rileks, ya saya rileks saja dan sambil menyapa teman-teman Napak Tilas Budaya, mungkin semakin penasaran mungkin ya Mas Bayu ya. Menarik sekali. Nah, saya lanjutkan ini. Ya. Ternyata setelah Joko Linglung berangkat
nyebut saya disuruh bertapa di hutan. Padahal hutan itu setelah sampai situ ternyata berupa oro-oro. Tahu oro-oro? Itu tanah yang luas, tidak ada pohon sama sekali itu. Keluasannya luas sekali. Lah, ya di situ akhirnya si Joko Linglung bertapa. Yang diingat-ingat dan janji dia tidak akan dilanggar, bahwa tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang masuk ke mulutnya, termasuk minuman sekalipun. Kalau minum mungkin kalau hujan bisa ya Mas. Kalau makan kan susah, padahal sekelas Joko Linglung ular yang begitu besar. Akhirnya dia bertapa dengan mulut menganga. Mulut menganga kayak gini. Mungkin saking ukurannya besar. Lah, mungkin sudah dikehendaki yang di atas. Ada penggembala di situ banyak. Lah ada yang bergerombol 10 orang. Lah 10 orang itu di saat menggembala ternyata hujan Mas Bayu. Hujan lebat. Anak tersebut ngayup ke dalam gua. Nah, 10 anak tadi ngayup Mas. Berhubung basah air, ternyata salah satu di antara 10 anak tersebut ada yang sakit gudik. Tahu gudik? Gatal-gatal yang berbau amis itu loh. Nah, akhirnya dari 10 orang tadi minta yang gudikan itu tidak boleh masuk karena sangat menyengat sekali. Gitu. Akhirnya disio-sio, kamu jangan ikut ngayup di sini, cukup kita 9 ini. Orang 9 yang ngayup, kamu keluar, bau sekali kamu, amis sekali. Ya didorong-dorong keluar itu anak yang gudikan tadi. Kasihan. Kasihan lah ya. Nah, dorong keluar, ternyata setelah anak yang gudikan tadi keluar dengan tidak sengaja tanpa mereka ketahui, gua tadi mingkat, tertutup dengan sendirinya. Makan. Nah, ternyata yang seperti gua tadi itu bukan gua, tapi mulut seorang Joko Linglung. Anak yang amis tadi lari. Teman saya hilang, tahunya teman saya hilang ditelan gua. Teman saya hilang, 9 teman saya hilang ditelan gua. Disampaikanlah kepada Prabu Hadisoko. Datanglah Prabu Hadisoko ke tempat di mana pertapaan seorang Joko Linglung yang berupa oro-orombo itu tadi. Yang hutan tapi di situ memilih di oro-oro yang tidak ada pohonnya. Prabu Hadisoko tahu kalau gua yang menutup tadi pasti mulut Joko Linglung. Lah, oleh Prabu Hadisoko dengan alasan keamanan rakyat Medang, jangan sampai parah yang kedua kalinya setelah Prabu Dewa Sengkar, akhirnya gua itu disate. Sate itu dikunci. Nah, dikunci dengan kesaktian seorang Prabu Hadisoko. Dan sampai sekarang tempat yang menelan 9 anak itu identik dengan nama Kesongo. Itu berada di wilayah Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Masih ada itu? Masih Mas, mungkin Mas Bayu dan teman-teman dari Napak Tilas Budaya jikalau suatu saat ingin membuktikan cerita dalam arti nama-nama tersebut ada atau tidak termasuk Keraton Medang dan situs-situsnya bisa nanti saya temani gitu Mas Bayu. Jadi setelah Hadisoko memberikan tempat untuk pertapaan tadi dengan nama tempat itu dikasih nama Kesongo, lalu pulang ke Keraton Medang. Amanlah Keraton Medang dari kekhawatiran. Tapi Joko Linglung tidak membuat masalah. Justru Joko Linglung menyelesaikan masalah. Itu mungkin langkah bijak yang menurut Hadisoko dianggap baik. Gitu. Tidak ada teman-teman studi ini saya sampaikan. Langkah-langkah Hadisoko itu termasuk antisipasi. Jangan sampai di kemudian hari ada peristiwa seperti yang dahulu saya sampaikan tadi. Hadisoko ada peristiwa Raja Hannibal menghabiskan rakyatnya. Nah, Joko Linglung sekali telan 9 orang. Padahal seorang Joko Linglung hanya ngugemi apa yang disampaikan oleh Prabu Hadisoko. Tentu dalam hal ini kita tidak menyalahkan satu sama lain. Itu mungkin menurut Tuhan Yang Maha Kuasa harus seperti itu, karena itu termasuk kategori kodrat.
Ya toh Mas Bayu ya. Lah, sesampai di Keraton Medan, Mas Bayu. Iya. Nah, setelah dirasa aman, ternyata Prabu Aji Saka teringat abdinya yang ditinggal di hutan, tengah hutan, yang mana ikut perahu tidak muat tadi. Nah, yang namanya Doro, yang ikut kan Sembodo ya toh. Nah, yang Doro itu ditinggal di tempat yang jauh sekali, bahkan jalan yang dilewati itu lupa. Nah, lalu memerintahkan sama Sembodo, Paman Sembodo, kamu saya utus, ya toh, datanglah ke tempat Doro saya tinggalkan dulu. Loh, maaf Sang Prabu, bukankah saat itu Sang Prabu sudah berpesan bahwa Sang Prabu sendiri yang akan menjemput Kakang Doro? Nah, berhubung suasana Medang saat itu sifatnya tata kerajaan butuh seorang Aji Saka akan berbagi tugas. Lah pihak Sembodo bukan masalah itu, yang jelas saya kan sekedar mengingatkan kalau Sang Prabu berniat mengambil sendiri. Kalaupun saya berangkat bukan menolak, cuma saya lupa jalan menuju ke sana itu kan saya tidak tahu, gitu loh. Oleh kesaktian Prabu Aji Saka, Sembodo diminta tidak takut bingung, tidak takut bingung. Jadi dengan cara dituntun dengan lintang atau bintang yang di langit, disuruh mengikuti bintang itu. Bintang itu ke timur, kamu ikut ke timur. Bintang itu berhenti, kamu ikut berhenti. Kalau itu masih jalan, kamu jalan. Intinya seorang Sembodo dituntun dengan bintang yang di langit. Jalan, sampailah ke tempat Doro menunggu. Bahkan saking lamanya mereka saling pangling, Mas. Saling pangling, tidak mengenal satu sama lain. Saking lamanya di antara Doro dan Sembodo tadi. Doronya itu masih menunggu ya? Masih menunggu dengan setia, Mas. Lah, ngapain kamu kesini? Adi Sembodo. Lihat kamu masih sehat. Kok masih ingat saya kamu? Nah, dininir itu lewat ya. Lah, singkat cerita bahwa Sembodo menyampaikan bahwa kedatangannya itu hanya untuk menjemput saudaranya, ya, untuk dibawa ke Keraton Medan. Kebetulan di situ sudah punya anak, sudah punya cucu. Saking lamanya ya. Lah, oleh Doro menolak, Mas. Menolak ajakan Sembodo. Takutnya Doro ini berkhianat atas pesan yang disampaikan. Nah, adalah soalnya kan kamu tahu sendiri toh Sembodo, bahwa saya tidak akan meninggalkan tempat ini dengan perintah Sang Prabu Aji Saka. Saat itu masih Aji Saka. Saya kan di sini kan tidak sembarangan, kan menunggui keris toh. Pusaka toh. Ya, kalau itu kan kita maknai pusaka gitu aja ya. Si Doro ini kan di tempat itu kan menunggui pusaka Aji Saka. Nah, jadi ditinggal di situ dibekali pusaka dari Aji Saka itu. Jadi ini sekalian ngambil pusaka, sekalian kamu diajak ke sana. Sudahlah anak cucu diajak ke sana tidak apa-apa, itu perintah. Nah, oleh Doro menolak dan saling padu, ngotot satu sama lain, padu, bahkan tidak bisa dileraikan dan jadilah perkelahian. Nah, di saat perkelahian itu karena sangat sekali pertarungannya, sama-sama saktinya, ya toh, sama-sama saktinya, akhirnya Doro terpaksa menggunakan pusaka. Pusaka tersebut diucapkan ke Sembodo, ya toh, dan Sembodo terluka. Nah, sebelum mati minta dengan sangat mau minta maaf agar Doro untuk mendekat dengan alasan saya mau minta maaf dan nanti kalau ketemu Prabu Aji Saka sampaikan kalau saya sudah sampai sini dan sudah ketemu kamu dan saya mati di tanganmu. Gitu kan? Nah, ternyata setelah mendekat, pusaka yang nancap di tubuh Sembodo dicabut, ditancapkan balik ke Doro. Akhirnya kedua-duanya mati, gitu loh Pak. Datanglah dengan berjalannya waktu, Prabu Aji Saka datang ke tempat karena kok lama ndak pulang. Aji Saka datang ke tempat yang mana Sembodo ditinggal menunggui pusakanya. Ternyata sesampai situ mereka berdua sudah
mati. Matinya itu karena sama-sama utusan. Yang Doro ya diutus nunggu pusaka dan tidak akan meninggalkan desa tersebut kalau tidak Aji Saka yang ngambil, ya toh. Sama-sama berkelahi karena ngotot, nggak mau dan ngotot utusan Prabu Aji Saka dan sama-sama sakti hingga kepepet menggunakan pusaka Aji Saka dan sama-sama mati. Lah, oleh peristiwa itu Prabu Aji Saka meninggalkan sebuah prasasti atau peninggalan, itulah dari kata Hono Coroko. Nah, Hono Coroko yang sekarang kita pakai dengan aksara Jawa itu menurut Prabu Aji Saka dimaknai sama-sama utusan. Hono Coroko itu maknanya sama-sama utusan menurut Aji Saka. Terus Doto Sawala, terjadilah perkelahian. Nah, sama-sama berkelahi. Terus tadi ya Hono Coroko, Doto Sawala, padha jayanya, sama-sama sakti kan, padha jayanya, sama-sama sakti. Terus terakhir Monggo Bathanga, ingat bagus itu. Ternyata ada zaman sekarang masih ingat. Yang terakhir itu Monggo Bathanga itu sama-sama mati. Lah dari pesan Aji Saka itulah awal terjadinya huruf Jawa, ya toh, dari 10 huruf tadi yang 5 maknanya masing-masing tadi, dari 4 baris juga maknanya masing-masing, oleh Prabu Aji Saka diberi nama awal mula huruf aksara Jawa. Demikian tadi Mas Bayu Aji atau Aji Bayu, ya itu sama-sama bagusnya penjelasan dari saya. Kalaupun ada yang tidak samaan dalam menyampaikan cerita legenda tentang Aji Saka ini, saya secara pribadi matur dan mengakui kekurangan saya, kekhilafan saya. Mohon maaf kalau ada versi lain dan ternyata tidak sama dengan versi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak perlu kita lakukan perdebatan perbedaan. Begitu Mas Bayu, kurang lebihnya minta maaf. Menarik ya Bobo ya. Ada yang ditambahkan mungkin Bobo? Oh tidak Mas, cukup. Untuk Aji Saka cukup. Demikian pemirsa, itu tadi kisah-kisah tentang Aji Saka yang sudah disampaikan oleh Bobo Sutrisno secara gamblang. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel kita terus berkembang. Sampai jumpa pemirsa. Salam untuk pemirsa Napak Tilas Budaya.